Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kelompok kami yaitu kelompok 6B. Kelompok kami beranggotakan saya Elsa Eka Putri, kemudian teman saya Alika Syahrani, kemudian ada Enjia Tadewati, dan yang terakhir ada Marcella Duyanti. Pada video kali ini kami akan membahas tentang PKM yang dilakukan oleh kelompok kami. PKM yang dilakukan merupakan PKM penelitian, yang berarti bahwa program kreativitas mahasiswa yang kami lakukan berbidang penelitian. Penelitian yang dilakukan berjudul 7 Deadly Sins of Speaking sebagai penghambat komunikasi interpersonal mahasiswa yang harmonis. Bab 2, landasan teoritis. Yang pertama itu adalah konsep komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi menurut DeVito pada 1989 pada buku berjudul Interpersonal Communication mengatakan bahwa komunikasi interpersonal atau antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan di antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Komunikasi antar pribadi juga merupakan sebuah proses komunikasi yang terjalin antara dua orang atau lebih yang dilakukan dengan bertatap muka, di mana pengirim atau komunikator berkesempatan untuk menyampaikan pesannya secara langsung dan penerima atau komunikan berkesempatan untuk menerima dan menanggapi pesan tersebut secara langsung. Menurut DeVito, orang yang melibatkan diri dalam sebuah komunikasi antar pribadi adalah ketika mereka memiliki tujuan yang beragam, yaitu 1. Memberi bantuan, 2. Menciptakan dan memelihara hubungan, 3. Mengenal diri sendiri dan orang lain, 4. Mengetahui dunia luar, dan 5. Mempengaruhi sikap dan perilaku untuk bermain dan juga ataupun untuk mencari hiburan. Nah, salah satu keunggulan dari komunikasi antar pribadi ini adalah karena prosesnya yang bersifat dialogis. Komunikasi dialogis adalah interaksi yang terjadi di mana tiap partisipan dari sebuah proses komunikasi saling berinteraksi dengan aktif. Mereka berperan aktif baik secara pembicara maupun pendengar secara bergantian. Dalam komunikasi dialogis terdapat adanya upaya dari tiap pelaku komunikasi untuk menciptakan sebuah pergantian atau sebuah pengertian bersama. Itu dia komunikasi antar pribadi. Berikutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Alika Syarani akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya akan membahas mengenai hambatan komunikasi interpersonal. Jadi DeVito menyatakan bahwa salah satu elemen komunikasi yaitu adalah hambatan. Hambatan diartikan sebagai sesuatu yang dapat merusak pesan, atau apa saja yang menghalangi penerima untuk menerima pesan. Ada 3 jenis hambatan komunikasi menurut Sunarto, yaitu pertama hambatan mekanik, lalu juga hambatan semantik, lalu hambatan manusia. Hambatan mekanik yaitu sesuatu yang timbul karena ada gangguan di saluran komunikasi. Misalnya saat kita menelepon, lalu ada sedikit kendala pada jaringannya. Lalu juga hambatan semantik, yaitu berkisar pada masalah apa yang dikomunikasikan dan disampaikan di tahap-tahap komunikasi. Suatu pesan dapat berarti lain pada seseorang pada konteks yang berbeda. Lalu yang terakhir, hambatan manusia, yaitu segala masalah yang dalam proses komunikasi berasal dari manusia itu sendiri, seperti faktor emosi, lalu prasangka, kemampuan, serta ketidakmampuan alat panca indera. Selanjutnya adalah 7 Deadly Sins of Speaking. Dalam video yang berdurasi 9 menit di acara TED Talk, Julian Treasure menjelaskan 7 dosa dalam berkomunikasi atau 7 kebiasaan yang harus ditinggalkan, yaitu yang pertama, gosip. Gosip terkenal sebagai kegiatan yang mengatakan hal buruk seseorang yang tidak hadir atau dibicarakan dari belakang. Yang kedua adalah judging atau menilai. Dalam percakapan, seseorang terkadang akan melakukan hal ini, dan sangat sulit untuk mendengarkan sebuah topik tersebut. Yang ketiga adalah negativity, atau hal negatif. Seseorang yang membawa pandangan negatif ke setiap aspek kehidupan merupakan orang yang sangat sulit didengarkan oleh orang lain. Yang keempat adalah complaining, atau mengeluh.
Terkadang seseorang mengeluh tentang seluruh aspek dalam kehidupannya, seperti cuaca, politik, ataupun takdir yang tidak berujung. Yang kelima adalah excuses, atau berdalih. Beberapa orang melemparkan kesalahannya pada orang lain dan tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya. Yang keenam adalah lying, atau berbohong. Individu yang suka melebihkan atau menambahkan sesuatu dalam ceritanya kepada orang lain. Yang terakhir adalah dogmatism. Dogmatism adalah menjabarkan suatu hal tanpa menerima kritik. Hal ini juga membuat kebingungan antara fakta atau opini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komunikasi harmonis. Komunikasi harmonis adalah kondisi di mana terjadi di antara kedua belah pihak sejalan atau sepemikiran. Komunikasi harmonis akan terwujud apabila kedua belah pihak saling menghargai, menghormati, bertoleransi, berempati, serta mau mendengarkan satu sama lain. Komunikasi harmonis akan mudah terjadi bila komunikator dan komunikan saling mengerti satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Anggita Dewati Putri, nomor hadir 06. Saya akan menjabarkan mengenai penelitian terdahulu. Penelitian yang berjudul Public Speaking sebagai bagian dari komunikasi efektif, kegiatan PKM di SMA Christophorus II, Jakarta Barat, yang ditulis pada tahun 2018 oleh Lasmiri RM Girsang, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bunda Mulia. Pelatihan public speaking ini setidaknya akan membuat para siswa mampu menyampaikan presentasi di depan teman-temannya dan para guru, serta mampu berpidato di lingkungan sekolah, di hadapan guru dan para orang tuanya. Sedangkan untuk jangka panjangnya, kemampuan yang digolongkan sebagai soft skill ini harus dipahami mengingat mereka kelak akan masuk ke dunia perguruan tinggi dan dunia kerja. Hal ini selaras dengan tujuan diselenggarakannya PKM tersebut, yaitu untuk meningkatkan keterampilan berbicara, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan meningkatkan kualitas diri. Kegiatan PKM memandukan teknik ceramah atau pemberian materi, serta praktik langsung. Peserta sangat proaktif untuk tampil ke depan tanpa ditunjuk pembicara. Selain mampu menjawab tantangan, mereka juga sangat kreatif, memadukan teknik atau keterampilan dari public speaking. Salah satunya adalah penggunaan humor. Terlihat ada beberapa peserta yang memiliki bakat menghibur serta mampu mempertahankan audiensnya tetap mendengarkan presentasi tanpa merasa bosan. Bahkan ada peserta yang melakukan presentasi diiringi dengan senandung lagu atau nyanyian. Selanjutnya adalah penelitian yang berjudul Efektivitas Komunikasi Antar Pribadi bagi Pengembangan Diri Mahasiswa. Penelitian ini ditulis oleh Indah Wahyu Utami dan Margeta Eviuliana, Jurnal Ikon, Prodi D3 Komunikasi Massa, Politeknik Indonesia Surakarta, tahun 2017. Penelitian tentang siapa diri kita bersifat fisik, sosial, dan psikologis. Ketiganya bersinergis untuk mendukung tercapainya efektivitas komunikasi antar pribadi. Efektivitas komunikasi yang terjadi antar pribadi akan mempengaruhi terhadap proses perkembangan diri. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian komunikasi pribadi dan pengaruhnya terhadap pengembangan diri individu. Sampel penelitian diambil secara acak sebanyak 10 mahasiswa angkatan 2015 STIMK Duta Bangsa Surakarta. Pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara dengan mengajukan 2 pertanyaan kepada masing-masing responden. Analisis data dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pengertian komunikasi antar pribadi merupakan suatu bentuk komunikasi yang melibatkan diri sendiri dengan orang lain, baik langsung ataupun menggunakan media bantu. Komunikasi antar pribadi sangat berpengaruh pada pengembangan diri, karena bisa meningkatkan skill berkomunikasi, pengetahuan, pengalaman, dan percayaan diri. Perubahan berpenampilan baik, mudah senyum, ramah, dan mendapatkan ilmu atau perbaikan diri dengan menelaah beberapa informasi atau pendapat menjadi proses pengembangan diri yang tepat sebagai hasil komunikasi antar pribadi. Selanjutnya, penelitian yang berjudul Pengembangan Hubungan Komunikasi Antar Pribadi di Kalangan Mahasiswa. Penelitian ini ditulis oleh Raja Erlan Hamzah pada tahun 2018
Jurnal Pustaka Komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara-cara pengembangan hubungan dan penyelesaian konflik antar pribadi yang dilakukan oleh mahasiswa, sehingga pihak fakultas dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan para mahasiswanya. Sehingga pihak fakultas dapat membuat rancangan strategi belajar mengajar yang disesuaikan dengan karakteristik para mahasiswa, dan dapat menciptakan iklim belajar mengajar yang lebih kondusif. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah lingkungan tempat kita dilahirkan dan atau dibesarkan juga bertanggung jawab terhadap perilaku agresif seseorang. Orang yang bertumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang agresif akan berperilaku serupa, bahkan cenderung memamerkan perilaku yang agresif. Jenis perilaku sangat menentukan keberhasilan dalam menyelesaikan konflik. Meskipun mereka dapat digunakan secara destruktif ataupun konstruktif, jika kita ingin menyelesaikan konflik secara harmonis dan konstruktif, maka kita harus menggunakan pendekatan yang argumentatif dan berusaha menghindari dan mengurangi pendekatan yang bersifat agresif secara verbal. Selanjutnya ada The Seven Deadly Narrative of Leadership. Ditulis oleh Kate D. Walker dan Benjamin Kuchuruba, membahas tentang 7 narasi negatif yang merusak kehidupan para pemimpin, yaitu narasi ketidakpedulian atau kemalasan, narasi kemarahan, narasi arogansi, narasi perbandingan konstan atau iri, narasi kepuasan diri atau nafsu, narrative of intemperance atau kerakusan, dan narasi keserakahan. Selanjutnya ada fungsi komunikasi interpersonal dalam meningkatkan kepuasan calon mahasiswa Politeknik LP3I Bandung. Ditulis oleh Adi Muhammad Ramdan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana fungsi komunikasi interpersonal dalam meningkatkan kepuasan calon mahasiswa Politeknik LP3I Bandung, hambatan yang dihadapi dari fungsi komunikasi interpersonal dalam meningkatkan kepuasan calon mahasiswa Politeknik LP3I Bandung, dan upaya apa saja yang dihadapi dalam fungsi komunikasi interpersonal dalam meningkatkan kepuasan calon mahasiswa Politeknik LP3I Bandung. Metode yang digunakan adalah metode penelitian analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data, studi kepustakaan, studi lapangan, observasi dan wawancara, serta menyebarkan angket non-probability dan accidental sampling yang disebar kepada 100 responden. Selanjutnya ada komunikasi interpersonal mahasiswa ditinjau dari tawadu dan penyesuaian diri, ditulis oleh Putri Nabila Bilica, Putri Nilam Bakhari, Ratna Azkia Rakamandari, dan Ahmad Rusdi dari Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui komunikasi interpersonal pada mahasiswa yang ditinjau dari tawadu dan penyesuaian diri. Tawadu dalam konsep Islam disebut sebagai akhlak mulia atau sifat terpuji yang terdapat dari inti ajaran agama Islam. Tawadu merupakan suatu sikap mental pada individu yang selalu merendahkan diri, baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Responden dalam penelitian ini merupakan 166 mahasiswa angkatan 2017 di Universitas X Yogyakarta. Analisis data yang digunakan adalah uji asumsi, uji hipotesis, dan uji beda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara tawadu dan komunikasi interpersonal pada mahasiswa, serta terdapat hubungan positif antara penyesuaian diri dan komunikasi interpersonal pada mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penelitian terdahulu berikutnya adalah penelitian yang berjudul Keterampilan Mendengar secara aktif dalam komunikasi interpersonal oleh Nicodemus Thomas Martorejo di jurnal Humaniora. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan peran penting dari keterampilan mendengarkan secara aktif dalam komunikasi interpersonal, kemudian juga mengidentifikasi tantangan yang ada di dalamnya, baik secara internal maupun eksternal, kemudian serta untuk menunjukkan tindakan yang perlu dikembangkan dalam meningkatkan keterampilan tersebut.
Dari penelitian ini ditemukan bahwa keterampilan mendengar secara aktif dalam komunikasi interpersonal ternyata tidak hanya memperlancar komunikasi, tetapi juga memberikan efek yang positif terhadap hubungan yang ada di dalamnya. Kemudian juga keterampilan mendengar secara aktif menjadi kunci dalam komunikasi yang efektif. Komunikasi ini dapat terjadi secara dua arah karena komunikasi itu bersifat transaksional. Kemudian keterampilan mendengarkan secara aktif tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi diperlukan sebuah usaha-usaha untuk menimbulkan keterampilan tersebut. Kemudian penelitian selanjutnya adalah penelitian yang berjudul Hambatan Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Flores dengan mahasiswa Jawa di Prodi Administrasi Negara di Untak, Surabaya oleh Maria DKK. Nah, penelitian ini merupakan skripsi S1 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan komunikasi interpersonal antara mahasiswa Flores dengan mahasiswa Jawa. Hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa Flores dengan mahasiswa Jawa mengalami banyak hambatan selama melakukan komunikasi. Hambatan tersebut dapat berupa dari bahasa, nilai, keunikan individu, dan juga karakteristik budayanya. Hal-hal tersebut merupakan salah satu faktor penghambat yang paling utama dari komunikasi yang terjadi antara mahasiswa Flores dengan mahasiswa Jawa itu sendiri. Hambatan yang terjadi berdampak pada kehidupan sosial informan, yang dimana terjadi kesenjangan sosial pada pribadi para informan tersebut. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, dikarenakan para informannya sudah menggunakan strategi-strategi khusus, maka hambatan komunikasinya ini dapat teratasi dengan baik. Penelitian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lainnya. Baik, selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu selanjutnya, yaitu dari Ferida Nur Laila Istiada yang berjudul Profil Komunikasi Interpersonal Mahasiswa yang terbit di Journal of Innovative Counseling, Theory, Practice, and Research. Nah, penelitian ini berdasarkan fakta bahwa beberapa mahasiswa mengalami kesulitan untuk mengungkapkan pendapatnya dalam forum diskusi. Lalu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui gambaran umum komunikasi interpersonal mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas komunikasi interpersonal yang relatif baik pada sebagian besar aspek dan indikator komunikasi interpersonal mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Selanjutnya, ada penelitian dari Kamaruzaman yang berjudul Analisis Keterampilan Komunikasi Interpersonal yang terbit di Jurnal Counseling Gus Jigang. Penelitian ini dilakukan pada siswa MTS Negeri 1 Pontianak di tahun ajaran 2015-2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan komunikasi interpersonal pada siswa. Dan juga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi interpersonal siswa sudah cukup baik. Sekian pembahasan dari bab 2 penelitian kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan cukup jelas dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.